Haleluya teman-teman, hari ini kita ibadah live streaming ya. Nah, buat yang live streaming jangan patah hati karena nggak bisa datang ke sini. Nah, sebelum ibadah kita perkenalan dulu ya. Nah, kalau aku namanya Kak Grace. Nah, ini di samping aku ada namanya Kak Sartika. Haleluya. Nah, sebelum mulai ibadah, gimana kalau kita nyembah Tuhan dulu? Nah, kita angkat lagunya Mukjizat Nyata. Bangkit berdiri dulu ya, dan pakai sikap berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Kami mau bersuka cita sepanjang ibadah. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Semuanya berjalan lancar. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang di rumah, buat teman-teman kami yang hadir di sini. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, perlindungan-Mu terjaga atas mereka. Dan kami tidak lupa mematahkan segala setan iblis penipu, kebodohan, tidak bersungguh-sungguh, tidak fokus, mengantuk. Kami patahkan kuasa-Mu tidak bisa menjamah anak-anak teman-teman kami. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah, tadi kan kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita biar penyembahan kita angkat pujian kita penuh harapan. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. pujiannya udah dipimpin nih sama Kak Sartika. Nah, gantian nih. Sekarang pujiannya dipimpin sama Kak Grace. Nah, kita angkat lagu pujiannya Allah Bangkit. Nanti yang semangat ya.
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah
Sama-sama mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Kiranya kami Tuhan sudah memuji menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu kami. Biarlah kami Tuhan bersungguh-sungguh hati untuk mendengarkannya. Dan kami bisa mencontohkan apa yang dikatakan oleh guru sekolah minggu kami. Dan di dalam nama Yesus kami menolak segala kegagalan, tipu daya iblis, jahat, kemalasan, ngantuk-ngantuk, tidak boleh menjamah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, bisa berikan tepuk tangan yang meriah dan haleluya adik-adik sekolah minggu. Iya, salam kemenangan iman. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh katakan amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Santi mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi Kak Santi tidak sendirian loh adik-adik. Ada bersama dengan teman-teman kita di sini. Kita mau memperkenalkan dulu. Yang di sebelah kiri saya namanya adalah Halo, aku Mas Bro. Aku adalah anak sekolah minggu terganteng di sejabodetabek. Hebat, luar biasa. Dan yang di sebelah kanan saya namanya adalah Hai semuanya, aku Upik si cantik. Halo Pik. Hai Mas Bro. Wah, Hai Kak Santi. kita ketemu lagi hari Haleluya, ini. Upi dan Mas Asik Bro. nih. Aku udah gak sabar Haleluya, mau Kak sekolah Santi. minggu hari ini. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah, kita baca yuk sama-sama yuk. Jadikan Tuhan nomor satu. Ya, jadikan Tuhan nomor satu. Artinya bukan nomor 2, bukan nomor 3, tetapi nomor satu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang menjadikan Tuhan nomor satu, adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan adik-adik, supaya kita bisa berhasil. Wah, aku mau Kak, aku mau. Supaya doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Aku mau Kak. Adik-adik mau nggak doanya dijawab Tuhan? Mau banget. Upi dan Mas Bro mau dijawab Tuhan Mau doanya. Kak, mau. Nah, kalau doanya mau dijawab Tuhan, mari kita buka dulu firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kakak, aku dong yang baca ayat 37 sampai 38, Kak. Oh, boleh. Ayo Mas Bro baca ya. Adik-adik juga di rumah baca ya. Buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Simak baik-baik. Ayo Mas Bro baca 37 sampai 38. Oke, makasih Kakak. Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Kak Santi, aku mau baca yang 39 ya Kak. Oh iya, baik. Ayo Upik baca ayat 39. Dengerin ya teman-teman. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kak, ini maksudnya apa ya? Iya Kak, aku juga gak ngerti nih apa sih maksudnya Kak. Nah, kalau mengasihi sesama manusia, sekarang kakak tanya, kalau papa dan mama manusia bukan? Manusia Kak. dong. Nah, kalau Presiden Jokowi manusia bukan? Manusia dong. Teman-temannya di sekolah manusia bukan? Manusia Kak Santi. Iya, berarti kalau kita mengasihi teman-teman kita, ya sesama manusia, kita harus sayang mama, sayang papa, taat sama aturan pemerintah, Gak dan boleh juga ngelawan, Kak. teman-teman kita di sekolah. Gak boleh Tidak ngelawan. baik, anak-anak Tuhan tidak boleh melawan Upik. Kalau kita Nah. mengutamakan Tuhan itu emang gimana sih Kak? Iya, kalau kita mengutamakan Tuhan pasti berhasil. Emang gak boleh melawan sama Tuhan?
Tidak boleh. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita melawan Tuhan, adik-adik? Mendahulukan keinginan kita, kemauan kita, apa Iya yang Kak, kan terjadi? aku ada keinginan sendiri. Nah, sekarang Kak. adik-adik, nah dengar dulu Aku kan ya. pengen nonton bola, mainan, Upi, Mas makan. Bro sebentar dulu. Kita lihat dulu, kita akan masuk ke ilustrasi. Ya, apaan itu? Apaan itu? Di sini. Nah, lihat adik-adik di sini ada benda-benda. Ini namanya toples adik-adik ya. Tabung mukjizat. Wow. Ayo katakan tabung Tabung mukjizat. Nah, kalau benda-benda ini masuk ke tabung mukjizat ini, maka akan berhasil dan terjadi mukjizat. Siapa adik-adik yang mau terjadi mukjizat dalam hidupnya? Katakan Aku, Mas Bro, aku. Iya, Upi dan Mas Bro mau berhasil. Lihat nih, kita mau masukkan ya ke tabung mukjizat ini. Kita masukkan. Tapi adik-adik, kalau kita kira-kira buat nih kan benda yang terkecil. Ini apa nih Kak ya maksudnya kan? nih Kak? Nah, benda terkecil ini menggambarkan kemauan kita, adik-adik, ya kan? Nah, Kayak apa apa yang tuh, menjadi Kak, kemauan maksudnya? kita? Kita masukkan dulu. Nah, contohnya ini kan beras bisa Wah, jadi makanan. betul, ya Kak. kan? Oh aku sih sukanya es krim Kak. Iya, masuk es krim. Aku pizza, Suka Kak. makan pizza. Aku Siapa yang suka makan pizza? Indomie. Indomie nggak kurang baik loh, tidak sehat. Aku kentang, Kak. Kentang, masukkan lagi ciki. Siapa yang suka ciki? Aku nggak suka, Kak, asin Kiki. Tapi Kalau masukkan Upik lagi. suka nggak? Aku sukanya Udah, nah sekarang kita sudah masukkan ya makanan. Sampai kenyang. Tapi jangan kekenyangan adik-adik. Kenapa kita emang, supaya Kak? sehat. Jadi makan seperlunya. Kalau kekenyangan nanti jadi buncit. Iya, perutnya buncit. Ih, malu. Nah, adik-adik. Nah, kalau kita masukkan lagi main game. Nah, ini kan hal kecil. Ini benda yang paling kecil. Main game. Siapa yang suka main game di sini? Aku, Kak. Aku sukanya main boneka. Main boneka. Aku mainnya main bola, Kak, PS bola. Oh, iya main bola. Tuh kan. Siapa yang suka nonton film Korea, drakor sekarang kan lagi membuming. Sama sinetron Kak Santi. Oke, sinetron masih suka sinetron. Sinetron dong, aku suka, gak pernah ketinggalan. Nah, adik-adik kalau kita masukkan lagi nonton sinetron, nonton bola, kira-kira apa yang terjadi, nonton drakor. Nah, adik-adik, nah kalau disuruh belajar malah main game. Kira-kira Malah buka gimana? YouTube. Apa Aku yang kayak gitu, terjadi? Kak. Nah, kalau kita disuruh orang tua, siapa kalau adik-adik disuruh orang tuanya patuh? Aku Jangan suka melawan. Iya, Jadi Kak. adik-adik kalau kita disuruh orang tua kita harus taat. Jangan tarso enggak jadi. Nah kira-kira gimana kalau seperti itu? Nah kita masukin lagi. Nah sekarang kan ada COVID-19. Iya, aku tahu Betul tuh. ya. Nah, tadi kan katakan kita harus taat Pemerintah. Pemerintah menganjurkan supaya kita pakai masker adik-adik. Siapa yang rajin pakai masker? Jangan-jangan ada yang kadang-kadang kalau suka kepanasan lupa. suka dibuka. Upi suka lupa pakai masker. Kenapa? Aku juga, Kak. Nah, jangan lupa supaya kita sehat adik-adik, supaya kita bebas dari COVID-19, pakai masker dengan baik. Kalau cuci tangan, Ya, Kak, cuci tangan yang bersih, ya kan? Jangan lupa. Nah, siapa yang kalau makan di sini langsung main comot aja makan? Ayo jujur, ayo adik-adik Mas di Bro rumah. tuh, Kak, Mas Bro. Ayo Aku adik-adik di ya rumah, bener, jujur Kak. dulu. Karena udah lapar banget, Kak. Kalau cuci tangan lama, langsung makan aja nih pakai tangan yang kotor. Yang penting kan itu tidak enak, Kak. baik Mas Bro, nanti perutnya sakit, ada kuman, ada bakteri. Berarti harus cuci tangan dulu ya, Kak. Betul. Nah, kalau berdoa jangan ngantuk-ngantuk. Ya ampun, kalau anak-anak Tuhan nggak boleh ngantuk. Siapa di sini kalau berdoa ngantuk? Kalau Ayo. pagi-pagi suka ngantuk, Jujur Kak. adik-adik di rumah gimana? Ngantuk nggak kalau Suka berdoa? ngantuk. Nah, Upik tuh, kalau Upik. memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Kak, nggak ini udah boleh penuh loh, buka-buka Kak. mata. Kak, nah, ini ini udah kita jangan lihat nih dimasukin kan. lagi.
Nah kalau ngantuk-ngantuk tadi udah mulai tidak bisa masuk tabung mujizat. Apalagi menyembah Tuhan, buka-buka mata. Apa yang terjadi? Aduh Kak, jangan awas jatuh Kak. Aku pegangin jatuh iya. itu Kak. Nah apalagi kalau beribadah hari ini online. Kira-kira adik-adik di rumah gimana? Dua sungguh-sungguh enggak ibadah online? Jangan-jangan sebentar-sebentar ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Gak muat, Kak Sati udah gak Lihat di muat. sini, perhatikan baik-baik adik-adik. Nah, benda-benda ini tidak bisa masuk ke tabung mujizat, ya kan? Karena kenapa? Dia mendahulukan apa kepentingannya sendiri. Ya kan? Kemauannya, banyak kemauannya. Akhirnya apa? Gagal. Oh, Dan jadi tidak nggak boleh ya, berhasil. Kak? Iya, tidak baik seperti itu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat ada juga contoh di Alkitab loh adik-adik. Bagaimana, iya Upik, bagaimana kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Melawan Tuhan. Iya melawan Tuhan, akhirnya apa yang Siapa terjadi? ya? Masuk Kayaknya dia ke aku perut i- ikan. Oh, aku tahu Kak Sati. Mas Bro siapa? Adik-adik tahu nggak yang di rumah? Perut Iya, dia masuk ikan ke perut berarti ikan. namanya iya. Nah. Yunus, bener gak sih Kak Yunus? Oh iya betul, adik-adik juga di rumah pintar, iya betul Yunus. Tapi sekarang kakak mau tanya dulu, Kak Santi mau tanya, siapa berani mau menceritakan kisahnya Yunus, ayo. Aku Kak. Oke Mas Bro, ayo ceritakan dulu kisahnya Yunus. Seperti apa sih? Adik-adik di rumah mari kita dengar ya, mari kita saksikan apa ceritanya Yunus. Mari Mas Bro, silakan. 1, 2, 3. Oke. Nah teman-teman semua di rumah, Upik, aku mau cerita nih mengenai Papa Yunus. Pokoknya Yunus itu tuh. Nah jadi waktu itu Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Karena di Niniwe itu ada orang-orang yang gak patuh sama Tuhan. Orang-orang yang jahat. Yunus disuruh Tuhan ke sana. Tapi Yunus gak mau. Wah, kok bisa gitu sih melawan? Iya Yunus gak mau deh Upik. Dia bilang gak mau aku ke Niniwe. Aku kabur aja. Kemana? Dia kabur ke Tarsis, tahu nggak? Wow, Harusnya gini, melawan Tuhan. Upik bayangin ya, harusnya Yunus disuruh ke timur. Yunus kaburnya ke barat. Wah, jauh banget itu. Iya, nggak bakal nyampe ke Niniwe pasti kan. Tapi Upik tahu nggak sih, dan teman-teman di rumah, ada angin ribut, angin badai. Wah, serem banget di dalam kapal. Iya, jadi Yunus kan naik kapal tuh. Ada angin tuh di laut, bayangin tuh. Di laut ada angin kenceng, angin siung-siung, angin ribut. Kapalnya mau tenggelam. Upik pernah gak naik kapal mau tenggelam? Gak pernah sih, tapi takut banget. Upik kan gak bisa berenang. Oh iya, Papa Yunus juga gak bisa berenang kayaknya. Waduh, terus gimana dong? Nah, dia akhirnya dilempar lah ke laut. Dilempar. Iya dilempar. Tiba-tiba nih Upik ada ikan yang besar. Nah, kita lihat ikan yang besar menelan Yunus, adik-adik. Digigit nggak? Enggak, ditelan dia lalu dimakan. Up. Kan ada lagunya Upik. Apa tuh? Ikan di laut. Oh, kayak pernah denger nih. Diam itu cicak Upik. Oh iya, Masa nggak tahu sih Upik. Mirip. Maaf, Nah, lupa. jadi dimakan. Di dalam ikan, bayangin. Yunus di dalam ikan atau di dalam perut ikan 3 hari. 3 hari di dalam perut ikan. Bau, Iya, bau banget ikan. gelap. Kalau 3 hari di hotel sih enak. Atau 3 hari di puncak enak. Ini di dalam perut ikan Upik, teman-teman semua. Teman-teman, Yunusnya ngapain 3 hari? akhirnya Yunus sadar bahwa dia salah. Dia bertobat. Akhirnya ketika dia bertobat, dia dimuntahkan, dilempar sampai ke pantai atau ke daratan. Ikannya mual ya. Iya mual karena ada Yunus ini. Jadi selamat dong.
Iya selamat, tapi kan gak enak di dalam perut ikan. Keenakan Kak Santi, enak gak sih di perut ikan Kak Santi? Tentu saja nggak enak Mas Bro, Upik dan adik-adik semuanya. Nah adik-adik di rumah, dari kisah ini kita bisa belajar adik-adik bagaimana kalau kita tidak menjadikan Tuhan nomor satu. Tapi apa yang menjadi keinginan kita adik-adik, apa yang terjadi adik-adik. Nah kalau kita melakukan kesalahan seperti Yunus tadi, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Jadi bertobat kita mau ya, Kak? bertobat, iya betul. Tapi Kak aku mau nanya deh Kak Santi, emang Iya, Tuhan Mas Bro. terima aku kalau aku bertobat Kak? Nah kalau kita sungguh-sungguh Mas Bro bertobat dan adik-adik di rumah, Upik kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, pasti Tuhan mengampuni kita. Wow, Nah, baik Kak Santi, banget. Tuhan ya. Yesus itu baik. Oh tentu saja Tuhan Yesus sama baik. kita. Banget. Tuhan kita nomor satu. Nah Mas Bro dan juga Upik adik-adik di rumah, kita mau saksikan lagi ada ilustrasi yang kedua. Apa tuh? Aduh seru nih Betul. kayak ini. Nah tadi kan kita sudah memasukkan benda-benda terkecil dulu terlebih dahulu. Artinya itu apa yang jadi kemauan kita akhirnya gagal. Nah sekarang adik-adik di rumah coba kita akan lihat ya bagaimana kalau kita mengutamakan Tuhan. Seperti judul firman Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu ya kan. Nah kita udah makan Tuhan adik-adik, kita masukkan dulu benda-benda yang terbesar. Ini yang tadi ya, Kak? Iya ini yang tadi nggak ada yang berubah loh adik-adik. Ah Nggak ada kayaknya yang nggak bisa tambah. muat deh Kak, tadi aja nggak muat apalagi Nah, sekarang. makanya kita saksikan, kita lihat dulu kira-kira muat nggak. Kalau muat berarti tanda tidak ada mujizat. Tapi sekarang pasti ada mujizat. Kita lihat adik-adik. Nah kalau kita masukkan berdoa sungguh-sungguh ya kan. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Nyanyi ya, Kak, memuji Tuhan. sungguh-sungguh. Ya lagu-lagu rohani ya kan. Nah kemudian berdoa tidak buka-buka mata. Masih tapi muat, sungguh-sungguh. kita lihat lagi coba Kak. Iya, kita lihat kalau disuruh pakai masker, adik-adik pakai masker dengan benar. Siap, Jangan Kak. taruh di Siap, Kak, dagu, ya kan? Kalau disuruh cuci tangan yang bersih. Sebelum makan ya, Kak? Iya, sebelum makan. Nah, kalau disuruh orang tua, kita harus patuh, bantuin beresin tempat tidur, nyapu rumah, ngepel, Nggak boleh males, Kak. Iya, nah kita lihat lagi. Nah kalau misalnya apa lagi main games kan boleh main games. Oh main game boleh Kak. Boleh main games tapi harus ada batasannya. Terus kalau nonton, siapa yang suka nonton di sini? Aku dong. Upi nonton apa? Ya suka kartun, Iya. suka sinetron. Nah sinetron. Aku Nah, nggak ditanya Kak. Iya, Mas Bro suka nonton apa? Ya seperti laki-laki yang lain, aku suka namanya nonton bola dong Kak. Oh iya nonton bola boleh tapi jangan terlalu lama. Kita harus dahulukan dulu. Yang bagus nonton Iya. apa ya, Kak? Kalau nonton yang bagus itu nonton Superbook, Wow. film-film rohani, lagu-lagu rohani ya kan yang membangun iman kita. Ini apa nih, Kak? Adik-adik. Udah nggak muat lagi Kak. Iya. Nah, lihat nih udah masuk yang terkecil sekarang coba lihat ya kan. Kok tiba-tiba Nah, jadi muat semua? Nah, tapi ada lagi ini ada beras ini paling kecil adik-adik dan jumlahnya paling banyak. Banyak maunya tapi dibuat terakhir. Coba. kita Awas Kak lihat. jangan. Jatuh. Hah? Kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Wow. Akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Nah adik-adik kita lihat kan jadi muat kan. Terjadi mujizat adik-adik. Ini tabung mujizat. Coba lihat semuanya bisa masuk. Iya. Nah Muat teman-teman. betul. Padahal iya. sama ya, Kak, banyaknya. Sama, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang diumpetin, semua benda-bendanya sama. Nah adik-adik, jadi kita lihat ada contoh di Alkitab loh adik-adik. Ada ya, Kak? Bagaimana? Iya, Cerita dia Alkitab mendahulukan lagi. Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Siapa dia ya, Kak? berhasil. Nah siapa yang tahu kira-kira siapa? Siapa Yang ya? berhasil, yang di
penjara bukan sih Iya, Kak? pernah dia di penjara, tapi di penjara dia tetap setia, dia suka berdoa kepada Tuhan. Wah, aku Akhirnya tahu tuh, aku diangkat tahu. menjadi perdana. Siapa yang tahu? Aku tahu Kak, aku mau cerita. Namanya Oh, Yusuf Upik. kan. Oh iya betul betul. Yusuf ya, Adik-adik di Upik. rumah juga betul pintar semuanya. Tapi Upik berani nggak menceritakan kisahnya Yusuf? Aku berani dong, aku kan hafal ceritanya. Oke baik. Gantian Sekarang Upik, tadi kan aku, sekarang kamu coba ceritain. Iya, Iya, gantian semuanya dulu dengerin ya. Aku mau cerita. Jadi gini teman-teman, aku punya gambar, yaitu cerita Yusuf di penjara. Nah Mas Bro, Yusuf ini dia orang baik. Dia bukan karena kesalahan di penjara. Walaupun begitu, dia tetap suka berdoa dan memuji Tuhan. Dia tidak pernah putus asa. Wow. Sehingga di dalam penjara pun dia tetap berdoa. Hebat banget ya. Berarti kalaupun kita di rumah, kita tetap bisa berdoa dong. Jelas, Yusuf aja yang di dalam penjara bisa berdoa. Apalagi kita yang di rumah Mas Bro. Upik Pasti bisa kita juga harus loh berdoa. Yusuf itu bisa mengartikan mimpi. Iya Kak, jadi karena dia sering berdoa, baca firman Tuhan, Tuhan memberikan betul. kepintaran kepada Yusuf supaya dia bisa mengartikan mimpi. Betul Upik. Nah, waktu itu Kak Santi, dia bisa mengartikan mimpi teman-temannya di dalam penjara. Sehingga suatu hari Raja Firaun juga ikut bermimpi. Nah, tapi Raja Firaun bingung mimpinya apa artinya. Sehingga Yusuf pun dipanggil ke dalam istana untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Upik pintar. Ya, dan Berarti- ternyata dari semua orang yang pintar yang bisa mengartikan, hanya Yusuf yang bisa mengartikan dengan benar. Hebat, luar biasa. Hebat kan? Upik, aku mau nanya. Ih, Sebelumnya Yusuf. Upik, nih Upik, kan yang ku tahu kan Yusuf tidak pernah sekolah mimpi. Tapi kok dia bisa sih artiin mimpi Raja Firaun? Gimana caranya Upik? Nah, karena Yusuf itu suka berdoa Mas Bro. Betul. Sehingga dia tanya sama Tuhan Yesus, Dia tetap apa ya setia. artinya mimpinya begitu. Oh. Jadi bukan hanya kemampuan Yusuf. Wow. Begitu Mas Bro. Dan tahu nggak, karena Yusuf bisa Iya. mengartikan arti mimpi Raja Raja Firaun, Firaun. dia dapat hadiah. Apa tuh hadiahnya? Apa? Upik Nah, pintar, dia Upik. dapat hadiah dari Raja Firaun, yaitu menjadi perdana menteri. Nah, kita lihat ada gambarnya. Dia dilantik menjadi perdana menteri. Yang menjadi pakai pejabat. mahkota itu Iya, ya Upik. Ada Dia tuh bajunya. hampir nah, sama lihat kayak adik-adik. raja. Oh, ada Kaya, baju seragamnya. banyak Iya uang, kan? hebat banget. Mm. Nah, jadi Yusuf itu bisa berkuasa dan semua orang patuh terhadap Yusuf di Mesir. Hebat Wow, kan? Hebat kita berikan dulu tepuk banget. tangan yang Wow. meriah. Hebat banget. Aku mau, Yusuf aku mau. hebat, ternyata Upik pintar menceritakannya. Nah, adik-adik, Yusuf tadi yang berhasil itu semuanya itu karena dia taat kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan nomor Satu. Mari sama-sama katakan yuk, Yesus nomor 1. Yesus nomor 1. Iya, itu membuat Yusuf berhasil. Adik-adik yang mau berhasil katakan amin. Amin. Nah, Tuhan punya rencana kita berhasil. Tuhan punya rencana kita pinter. Siapa yang mau pinter? Aku Kak Santi, aku Juga punya cita-cita Kak Santi. Nah, cita-citanya apa ya, Upik? Aku mau jadi artis. Nah, mau jadi artis. Kalau supaya berhasil, kita harus taat sama Tuhan. Aku juga ada Kak Santi. Apa itu, Mas Bro? Aku mau jadi wali kota Kak Santi. Wali kota. Wali kota, Ya. hebat. Boleh
semuanya bisa. Apapun cita-cita kita adik-adik. Adik-adik mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi hamba Tuhan, pendeta, apa saja. Kalau kita berdoa seperti Yusuf, maka Tuhan menjawab doa kita. Mari sama-sama kita katakan yuk, jadikan Tuhan nomor 1. Jadikan Tuhan nomor 1. Sekali lagi, jadikan Tuhan nomor 1. Jadikan Tuhan nomor 1. Jesus is my number 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 1. Sekali lagi adik-adik di rumah semangat. Jesus is my number 1. Jesus is my number 1. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Haleluya. Dadah semuanya. Terima kasih Upik, terima kasih Mas Bro. Terima kasih Kak Yesus Santi. memberkati adik-adik di rumah. Dadah Haleluya. Upik. Dadah Mas Bro. Dadah semuanya. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Pagi adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya semuanya sudah memberkati adik-adik. Saat ini Kak Meli akan memimpin kita semua untuk topik doa kita hari ini. Kakak akan dibantu oleh Kak Sarah dan juga Bang Jose. Kak Sarah akan berdoa untuk Indonesia, berdoa buat Bapak Jokowi dan semua para menteri untuk mereka boleh bekerja sama untuk boleh menangani COVID yang ada di Indonesia dan juga perekonomian di Indonesia. Kita percaya Indonesia tetap ada dalam tangan Tuhan, Indonesia dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Dan yang kedua, topik doa akan dipimpin oleh Bang Jose, berdoa buat seisi rumah, papa, mama, adik, kakak, dan juga semua teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, juga bapak ibu gembala, dan juga semua teman-teman sekolah minggu, untuk semua tetap sehat, kuat, semua tetap bersemangat, percaya bahwasanya Tuhan Yesus pasti segera memulihkan kondisi saat ini. Kita angkat pujian, Kau Beri Aku Bintang. Suara
Terima kasih Tuhan. Doa ini sekarang akan serahkan kepada Jose. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Berkati Tuhan Papa kami Tuhan yang mungkin sedang bekerja juga Tuhan saat pandemi COVID-19 Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau lindungi Tuhan dari paparan COVID-19 Tuhan. Berkati juga Tuhan kami Tuhan seisi rumah Tuhan. Juga Kau lindungi Tuhan semuanya Tuhan. Tidak ada yang terkena COVID-19 Tuhan. Ingatkan juga kami Tuhan supaya kami mematuhi Tuhan protokol-protokol yang sudah diberikan Tuhan oleh pemerintah Tuhan. Terus sekarang kami juga akan berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, teman-teman yang di sekolah Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, lindungi mereka semua Tuhan supaya mereka tetap sehat Tuhan. Dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Sekarang kami akan berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang di sekolah minggu juga Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman yang di sekolah minggu juga Tuhan. Urapan-Mu ada Tuhan atas mereka Tuhan. Lindungi Tuhan mereka Tuhan. Berkati Tuhan semua teman-teman kami Tuhan supaya sehat Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Berapi mereka Tuhan. Sekarang kami akan juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Sehat Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apa yang mereka berbuat semuanya lancar Tuhan. Tidak ada kendali Tuhan. Dalam nama Yesus sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Bapak Ibu Gembala Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala Tuhan sehat Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Berkati Tuhan Pak Gembala Tuhan. Tetap sehat Tuhan. Tetap kuat Tuhan. Untuk mengembalakan sidang ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Jemaatnya juga Tuhan. Dan supaya patuh Tuhan protokol kesehatan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati berikan kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami menolak Tuhan segala penyakit. Segala dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang dapat menyakiti orang kami Tuhan. Sidang ini Tuhan tidak bisa Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan menjadi syukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat semua kakak-kakak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, serta juga adik-adik yang sudah melayani Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya.